Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari ulumul Quran atau studi Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, itu memang diterangkan berdasarkan sejumlah hadis dan riwayat di mana Nabi sendiri juga menceritakan, para sahabat juga meriwayatkan bagaimana kondisi-kondisi Nabi menerima wahyu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril Al-Amin, yang disebut dengan Ar-Rasulul Amin, malaikat Jibril yang amanah dalam menyampaikan atau mengantarkan wahyu. Malaikat Jibril ini menjemput atau mengambil wahyu tersebut dari Lauhul Mahfuz. Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum seperti itu. Adapun teknisnya secara detail ya dijelaskan dalam sejumlah riwayat bagaimana malaikat Jibril kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lewat tabir, ada yang dengan ada suara lonceng dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah proses-proses yang ya mungkin tidak begitu penting bagi kita. Yang penting adalah kita meyakini bahwa wahyu tersebut adalah benar Al-Quran dan benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma izinkan saya menyampaikan satu hal penting di sini, bahwa proses ini semua agar kita menyadari bahwa segala sesuatu ada proses. Ya, walaupun ini di luar pertanyaan, tapi saya pikir ini lebih penting. Ini sangat penting. Tidak ada yang instan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang maha kuasa atas segala-galanya, maha mampu, maha segala-galanya, tetap memilih untuk berproses, dalam arti menyampaikan hidayah kepada kita dengan proses yang berlipat-lipat. Ada wahyu disampaikan kepada Nabi, kemudian sebelum ke Nabi juga lewat perantara Jibril. Kalau kita bertanya kenapa enggak Allah sampaikan wahyunya langsung kepada kita, hidayahnya tuh nih, lakukan ini, lakukan, beres. Dan Allah mampu. Tapi Allah tidak mau. Memang Allah mampu, tapi Allah tidak mau. Allah melakukan proses-proses. Al-Quran itu sendiri, wahyu itu sendiri, wahyu Al-Quran tidak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Tidak sekaligus kepada Nabi. Nabi pun menyampaikannya, Al-Quran kepada kita pun berangsur-angsur. Kenapa berproses seperti itu? Agar kita juga sadar diri. Allah saja memilih untuk berproses, kenapa kita malah tidak mau menikmati proses yang ada? Karena itu yang namanya tawassul, kita menjadikan perantara Nabi untuk menuju Allah, itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Sedangkan Allah saja untuk sampai kepada kita lewat baginda Nabi, dan Allah untuk ke baginda Nabi lewat malaikat Jibril. Maka siapalah kita kok mau langsung kepada Allah tanpa perantara Nabi, tanpa perantara para ulama. Karena itu mudah-mudahan kita kita pun menjadikan beliau-beliau sebagai perantara kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.